Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Shaumi ialah kitab tentang puasa. Jadi kita itu sekarang belajar tentang masalah puasa. Kenapa kok tentang puasa? Karena dekat Ramadan. Jadi kita harus tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Bahwa itu tata'allaku bi Ramadan. Bahwa itu ialah beberapa faidah tata'allaku yang berhubungan apa fawaid di Ramadana dengan bulan Ramadan. Artinya hal ini yang berkaitan, hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Nanti banyak hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Kenapa kok dinamakan Ramadan dan sebagainya. As-shaumu lugatan al-imsaku wa minhu qauluhu ta'ala hikayatan an Maryama inni nazartu lirrahmani shauman ai imsakan wa sukutan anil kalami. As-shaumu adapun puasa, shaum. As-shaumu adapun shaum, lugatan menurut bahasa. Al-imsaku ialah menahan. Al-imsaku ialah menahan. Wa minhu dan ialah sebagian shaum lugatan al-imsak. Qauluhu ta'ala adapun firman Allah Ta'ala hikayatan halai menceritakan an Maryam tentang Maryam. Apa katanya? Ini nazartu lirrahmani shauman. Ini sesungguhnya saya nazartu ialah bernazar siapa saya lirrahmani kepada yang maha pengasih, bernazar shauman kepada berpuasa. Apa maksudnya shauman di sini? Ai artinya imsakan menahan, wasukutan dan diam anil kalami dari berbicara. Ai artinya imsakan menahan, wasukutan dan diam anil kalami dari berbicara. Maksudnya puasa, shaum ya menurut bahasa. Jadi di dalam kitab itu, di dalam fikih itu ada namanya lugatan, ada namanya istilahan, ada namanya syar'an. Nanti kalau sudah belajar usul fiqh, kalian akan diperkenalkan dengan kalam. Ya, ada namanya kalam hakikat, ada namanya kalam majaz. Kalam hakikat itu ada 3. Yang pertama namanya kalam lugawi. Orang berbicara itu ada kalanya bahasa itu ini secara bahasa, secara memang lafaz itu diperuntukkan untuk suatu hal tertentu. Itu namanya bahasa secara lugawi. Seperti puasa, shaum artinya sendiri memang dari bahasa Arab itu artinya adalah al-imsak, menahan. Sehingga setiap apa hal yang kalian itu menahan, maka itu sudah disebut dengan puasa. Jadi sudah disebut dengan shaum. Kalian menahan tidak nangis, itu pun juga masuk kategori puasa. Kalian menahan sakit perut pun juga masuk kategori berpuasa. Emar ya, menahan untuk tidak senyum, ini pun juga masuk kategori puasa. Gitu. Jadi pokoknya segala hal yang segala hal yang berkaitan dengan menahan itu sudah disebut dengan shaum, puasa. Ini secara bahasa. Kenapa? Karena puasa secara bahasa memang orang Arab meletakkan kata shaum itu dengan makna menahan. Gitu. Kemudian ada namanya makna secara istilahi. Makna secara istilahi ini tergantung spesifikasi keilmuan. Misal seperti fa'il. Fa'il itu artinya sendiri apa? Orang yang melakukan perbuatan. Tapi kalau di dalam ilmu nahu, apa kira-kira fa'il? Ya, jadi jangan dikatakan kemudian wa zaidun fa'ilun marfu'un. Wa zaidun adapun lafaz zaidun fa'ilun ialah orang yang melakukan perbuatan, marfu'un ialah dibaca rofa. Jadi tertawain kadang-kadang ketika kayak gitu. Jadi fa'ilun di sini maksudnya adalah menjadi fa'il yang mana ada istilah tersendiri di dalam ilmu nahwu yang disebut dengan fa'il. Begitu juga naibul fa'ili. Apa artinya naibul fa'ili? Artinya sendiri mengganti dari orang yang melakukan pekerjaan. Jadi jangan kemudian kalian ketika baca di dalam kitab, misal di muhtasar kitabnya duriba zaidun, duriba fi'lun madin, wa zaidun naibul fa'ili. Ya, misal diartikan wa zaidun adapun lafaz zaidun naibul fa'ili ialah orang yang mengganti dari orang yang melakukan pekerjaan. Nah, kalian ditertawain pasti dengan
juri kalau ikut MTK. Nah, jadi naibul fa'il maksudnya di sini apa? Yaitu menjadi naibul fa'il. Apa naibul fa'il? Maksudnya di sini bukan orang yang mengganti orang yang melakukan pekerjaan, tapi maksudnya naibul fa'il di sini adalah isim yang dibaca rafa, yang apa maf'ulnya dibuang. Ya, itu. Nah, itu namanya secara istilahi. Ada namanya secara syar'i. Nanti di dalam fikih ada namanya wa syar'an, secara syar'i. Apa maksudnya secara syar'i? Secara syar'i itu maksudnya istilah yang digunakan oleh syariat Islam. Nah, istilah yang digunakan oleh syariat Islam. Seperti saum. Saum itu katanya tadi kalau menurut bahasa Arab arti sendirinya adalah menahan. Tapi apakah kemudian di dalam Al-Qur'an misal Allah mengatakan kutiba alaikumus syiamu, kamu itu wajib berpuasa. Apakah puasa di sini yang penting adalah menahan? Oh, kalau begitu saya menahan kentut, ini berarti sekarang sudah saya puasa. Nah, berarti tidak masuk kategori itu. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan puasa oleh Allah di dalam ayat tersebut bukan puasa cukup sekedar menahan saja, tapi menahan dengan bla 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 dan sebagainya. Paham? Terus wasyar'an, nah ini yang sejarah. Berarti kalau wasyar'an ini maksudnya menurut syariat Islam. Wasyar'an imsakun anil mufattiri ala wajhin mahsusin. Wasyar'an sedangkan menurut syara imsakun ialah menahan anil mufattiri dari hal-hal yang membatalkan ala wajhin atas cara mahsusin yang tertentu. Wasyar'an sedangkan menurut syara imsakun ialah menahan anil mufattiri dari hal-hal yang membatalkan ala wajhin atas cara mahsusin yang tertentu. Artinya puasa kalau secara syariat Islam yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran itu yang kita wajibkan itu adalah, yang diwajibkan kepada kita itu adalah menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan kepada puasa. Apa hal-hal yang membatalkan puasa? Nanti ada seperti makan, minum, sengaja muntah, dan bla 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 dan sebagainya. Nah, ini semuanya hal-hal yang membatalkan kepada puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ini kalau kita menahan sesuatu yang membatalkan puasa ini dengan cara-cara tertentu. Artinya tidak hanya sekedar menahan saja. Ada orang yang kemudian tidak makan, tidak minum, tidak ngapain, diam saja satu hari dari subuh sampai maghrib. Apakah berarti bisa dikatakan berpuasa? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa dikatakan puasa kalau ada caranya. Misal harus berniat di waktu malam. Kalau tidak berniat berarti ini belum tentu bisa dikatakan puasa. Atau misal dia juga menahan, tidak makan, tidak minum dan sebagainya, tapi sampai zuhur, bisa dikatakan puasa enggak? Tidak. Kenapa? Karena puasa itu katanya tadi ada cara-cara yang tertentu. Ya, jadi misal menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa sepanjang hari, dari subuh sampai maghrib dengan niat tertentu misal. Jadi ada niatnya, tidak hanya sekedar menahan. Itu yang disebut dengan wajib, maksudnya ada cara tertentu, tidak hanya cukup dengan menahan saja. Wal asru fi wujubihi qabla al-ijma'i ma'a ma ya'ti ayatu kutiba 'alaikumus syiyamu wa khabaru buniyal islamu 'ala khamsin. Wal aslu adapun asalnya fi wujubihi dalam kewajiban puasa qabla al-ijma'i sebelum ijma' ma'ama beserta sesuatu yang akan datang apa ayatu kutiba 'alaikumus syiyamu ialah ayat kutiba 'alaikumus syiyamu. Jadi ayat ini menjadi khabar dari wal aslu. Khabar apa namanya? Jumlah apa namanya? Jumlah muqtaridah. Kenapa dikatakan jumlah muqtaridah? Karena di tengah-tengahnya ada jumlah. Apa di tengah-tengahnya yang ada jumlah itu? Yaitu ya'ti. Ya'ti itu kan fi'il. Kalau fi'il punya fi'il dan fa'il disebut dengan kutiba diwajibkan alaikum atas kamu sekalian, diwajibkan asyamu apa berpuasa. Wa khabaru buniyal islamu ala khamsin. Wa khabaru buniyal islamu ala khamsin, dan hadis buniyal islamu ala khamsin. Bunia dibangun al islamu apa Islam ala khamsin atas 5 hal. Artinya dasar atau dalil dari diwajibkannya puasa ini selain karena adanya ijma,
Selain ijma, ini memang ada ayat Al-Quran yang mewajibkan tentang berpuasa. Contohnya ayat kutiba alaikumus syamu, diwajibkan alaikum atas kamu sekalian. Apa yang diwajibkan? Asyamu, apa? Berpuasa. Tapi berpuasa itu memang sudah diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Selain itu juga ada hadis Nabi, Bunyal Islamu ala khamsin. Apa? Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang kedua as-shalah, az-zakah, dan as-shaum. Nah, artinya bahwa Islam ini dibangun atas 5 fondasi. Yang pertama adalah harus mengucapkan syahadatu alla ilaha illallah. Ya, harus membaca syahadat. Setelah itu tidak cukup hanya membaca syahadat, apalagi maka dia harus melaksanakan sholat, membayar zakat, dan yang keempat adalah puasa. Artinya yang berpuasa itu merupakan salah satu fondasi dari Islam. Itu paham? Nah, itu alasan, artinya dalil bahwa kenapa puasa ini kemudian hukumnya wajib. Wa furido fi sya'bana fi sanati tsaniyati minal hijrati. Wa furido, dan diwajibkan apa puasa? Wa furido, dan diwajibkan apa puasa? Fi sya'bana, di bulan Sya'ban. Wa furido, dan diwajibkan apa puasa? Fi sya'bana, di bulan Sya'ban. Fi sanati tsaniyati, pada tahun ats-tsaniyati yang kedua, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi. Wa furido, dan diwajibkan apa puasa? Fi sya'bana, di bulan Sya'ban. Fi sanati tsaniyati, pada tahun ats-tsaniyati yang kedua, minal hijrati, dari hijrahnya Nabi. Artinya sejak kapan puasa itu, puasa Ramadan ini diwajibkan? Yaitu pada sejak bulan Sya'ban pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi. Jadi maksudnya bukan bulan Sya'ban itu wajib berpuasa, tidak. Maksudnya kewajiban ini turun pada bulan Sya'ban. Nah, jadi ketika bulan Sya'ban kemudian di Ramadannya itu maka kita wajib berpuasa. Wa arkanuhu salasatun shaimun wa niyatun wa imsakun anil mufattirati. Wa arkanuhu, adapun rukun-rukunnya puasa. Wa arkanuhu, adapun rukun-rukunnya puasa, salah satu ialah ada 3. Apa saja yang 3 itu? Shaimun, satu orang yang berpuasa. Wa niyatun, dan berniat. Wa imsakun, dan menahan. Anil mufattirati, dari hal-hal yang membatalkannya. Wa arkanuhu, adapun rukun-rukunnya puasa, salah satu ialah ada 3. Shaimun, satu orang yang berpuasa. Wa niyatun, dan 2 niat. Wa imsakun, dan 3 menahan. Anil mufattirati, dari hal-hal yang membatalkannya. Ini bacanya mufattirat ya, jangan dibaca muftirat. Ada memang yang membaca ini muftirat, tapi saya kurang sepakat dibaca muftir. Tapi yang saya sepakat itu adalah mufattir, karena kalau muftir itu adalah orang yang membatalkan puasanya. Kalau buka di dalam kamus Mu'jam itu, muftir itu adalah man aftara, orang yang membatalkan puasa. Jadi misal Alfi berhenti puasa atau puasanya menjadi batal, maka ini disebut dengan muftir. Tapi kalau misal ini berhenti puasa dengan makan nasi, maka Alfi ini disebut dengan muftir. Nasinya hal yang membatalkan kepada puasa, itu bukan muftir namanya, tapi namanya mufattir. Jadi sesuatu yang membatalkan kepada puasa. Naila minum air. Nailanya ini disebut dengan muftir, ya, orang yang membatalkan puasa atau orang yang batal puasanya. Airnya disebut dengan mufattir. Nah, jadi bacanya ini bukan muftir tapi mufattir. Terus la syakka anna shauma min afdhalil ibadati. Fi sahihaini man shoma yawman fi sabilillahi ba'adallahu ta'ala wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. La syakka, tidak ragu, ya, tidak diragukan. La syakka, tidak diragukan. Anna shauma, ialah sesungguhnya puasa. Min afdhalil ibadati, ialah termasuk paling utamanya ibadah. Min afdhalil ibadati, ialah termasuk paling utamanya ibadah. Fa fi sahihaini, dan ialah di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim,
Jadi kalau misal di dalam kitab itu ada redaksi Shahihaini, maka yang dimaksud itu adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Tapi Shahihaini dan ialah dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man soma yauman, adapun redaksi man soma yauman. Man adapun barang siapa, soma yang berpuasa siapa man, yauman satu hari, fi sabilillahi di jalan Allah, ba'ada maka ialah menjauhkan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala, ba'ada maka ialah menjauhkan Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala, wajhahu kepada dirinya man, menjauhkan anin nari dari api neraka, sab'ina khorifan selama 7 musim semi. Sab'ina khorifan selama 7 musim semi. Maksudnya katanya di sini puasa itu termasuk paling utamanya ibadah dari sekian ibadah yang ada, karena orang beribadah itu banyak, ya, banyak macamnya. Sholat ibadah, kemudian baca Al-Quran itu juga ibadah, bersedekah pun juga masuk kategori ibadah. Namun paling utamanya ibadah itu adalah berpuasa katanya di sini. Kenapa demikian? Di antaranya adalah karena ada keterangan di dalam hadis. Katanya hadis ini, kalau ada orang yang mau berpuasa 1 hari saja dan dia berpuasa karena Allah, bukan karena teroya lemah orang, bukan karena biar ketahuan, oh ini rajin ibadah, hanya betul-betul karena dia ingin ridhonya Allah, maka katanya Rasulullah di sini dikatakan dia akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim semi. Ya, musim semi itu maksudnya musim semi itu adalah musim perpaduan antara musim panas dengan musim dingin, antara musim kemarau dengan musim hujan, maka itu disebut dengan musim semi. Seperti sekarang ini disebut dengan musim semi. Kenapa? Karena sekarang hujan tak pate mana, keng nimur tak pate mana dia, tak iya tak injak dia. Jadi ini namanya musim semi. Kemudian wafil hadisi kullu amal ibni adam lahu illa shawm fainahu li wa ana ajzi bihi. Wafil hadisi dan di dalam hadis, wafil hadisi dan ialah di dalam hadis, kullu amal ibni adam, adapun redaksi kullu amal ibni adam ila akhirih. Kullu amal ibni adam, adapun semua amal perbuatannya anak Adam. Kullu amal ibni adam, adapun semua amal perbuatannya anak Adam. Lahu ialah untuk anak Adam. Lahu ialah untuk anak Adam. Illa sauma, ini bukan illa saumu. Illa sauma kecuali puasa. Illa sauma kecuali puasa. Fainahu karena sesungguhnya saum, li ialah untukku, wa ana dan adapun aku, wa ana dan adapun aku, ajzi ialah akan membalas siapa aku, bihi dengan saum. Bihi dengan saum. Yang kedua, bukti bahwa saum itu, puasa itu adalah afdalul ibadah adalah hadis tadi. Katanya hadis ini, seluruh amal perbuatan manusia itu maka akan kembali kepada orang itu. Jadi kalau orang membaca Al-Quran maka pahalanya akan diperuntukkan orang itu. Jadi keuntungannya kembali kepada orang yang melakukan. Orang yang sholat maka keuntungannya kembali kepada orang yang sholat. Namun illah sauman, kecuali puasa katanya Allah. Apa katanya Rasulullah di sini? Kecuali puasa. Kenapa? Karena puasa itu li, katanya Allah. Li itu puasa itu untuk saya. Ya, bukan untuk orang lain. Ya puasa itu untuk saya. Tapi saya azid bih, tapi saya akan membalasnya sebab orang itu melakukan puasa. Artinya Allah akan memberikan kebaikan lain sebab orang itu melakukan puasa. Nah, tentang masalah hal ini memang ulama ikhtilaf. Ikhtilafnya di sini disebutkan wa ikhtalafu fi ma'nahu ala aqwalin tazidu ala 50 qaulan. Wa ikhtalafu dan berbeda pendapat siapa ulama. Wa ikhtalafu dan berbeda pendapat siapa ulama fi ma'nahu tentang maknanya hadis, fi ma'nahu tentang maknanya hadis, ala aqwalin atas beberapa pendapat,
ala aqwalin atas beberapa pendapat, tazidu yang lebih apa aqwal, tazidu yang lebih apa aqwal, ala khamsina qaulan atas 50 pendapat. Katanya di sini bahwa ulama itu berbeda pendapat tentang hadis ini sampai ada 50 pendapat. Lebih dari 50 pendapat yang menafsirkan tentang makna hadis ini. Qala Subkiyu min ahsaniha qaulu Sufyanak ni Uyainata. Innahu yaumal qiyamati yata'allaqu husama'ul mar'i bi jami'i a'malihi illa as-sawma. Fa innahu la sabila lahu 'alaihi. Fa innahu idza lam yabqa ila as-sawm yatahammalu Allah ta'ala anhu ma baqiya minal madhalim wa yudkhiluhu bi sawmi al-jannata. Qala berkata As-Subkiyu, siapa Imam As-Subki? Qala berkata As-Subkiyu, siapa Imam As-Subki? Min ahsaniha ialah paling baiknya dari aqwal. Min ahsaniha ialah dari paling baiknya aqwal. Qaulu Sufyan bin Uyainah, adapun pendapatnya Sufyan bin Uyainah. Apa katanya Sufyan bin Uyainah tentang hadis ini? Innahu sesungguhnya orang, innahu sesungguhnya orang yaumal mar'i pada hari kiamat, ya ta'allaku ialah berhubungan, ya ta'allaku ialah berhubungan husama'ul mar'i apa musuh-musuhnya seseorang, husama'ul mar'i apa musuh-musuhnya seseorang, berhubungan di jami'i a'malihi dengan seluruh amal perbuatannya al-mar'i seseorang itu, bijami a'malihi dengan seluruh amal perbuatannya al-mar'i, illa sauma kecuali puasa, illa sauma kecuali puasa. Fainahu karena sesungguhnya saum, fainahu karena sesungguhnya saum, la sabila ialah tidak ada jalan lahum bagi husoma, la sabila ialah tidak ada jalan lahum bagi husoma alaihi atas saum. Fainahu karena sesungguhnya sya'an, idza lam yabqa jika ya apabila tidak tetap, fainahu karena sesungguhnya sya'an idza lam yabqa apabila tidak tetap, ila saumu apa kecuali puasa, ila saumu apa kecuali puasa, ya tahammalu maka membawa Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala, anhu dari al-mar'i, anhu dari al-mar'i membawa ma kepada sesuatu, bagia yang tersisa apa ma minal madzalimi dari perbuatan-perbuatan zalim, minal madzalimi dari perbuatan-perbuatan zalim, wa yudkhilu dan memasukkan siapa Allah hu kepada al-mar'i bisaumi sebab puasa, wa yudkhilu dan memasukkan siapa Allah hu kepada al-mar'i bisaumi sebab puasa, memasukkan al-jannata kepada surga. Katanya di sini bahwa pendapat ya, tafsir yang paling baik ya, katanya Imam As-Subki, tafsir yang paling baik tentang hadis yang di atas ini adalah pendapatnya Sufyan bin Uyainah. Apa katanya Sufyan bin Uyainah? Segala amal perbuatannya manusia ini ada ketergantungan dengan musuh-musuhnya orang tersebut. Artinya dengan orang-orang yang pernah dizalimi oleh orang-orang tersebut. Nah, maka nanti amal perbuatannya ketika dihisab, nanti seluruhnya ini akan diberikan kepada orang yang dizalimi itu. Contohnya kayak gini, Alfi ini misal ahli ibadah, dia sering berpuasa, sering sholat, baca Al-Quran, zikir siang malam, tahajud, duha, sekalipun ini tidak pernah dilakukan, tapi misal, nah gitu, misalnya kayak gitu, artinya ini ahli ibadah, ya. Tapi dia sering menzalimi kepada Lidi, kepada Naila, kepada siapa ini, Hilmi, Silvi, itu dan semuanya. Ini sering banyak. Ya malam-malam itu hobi, sementara hidung jorok ilungan. Nah misal, ini lagu Alfi. Ya.
kemudian mun ngakana tepane keco misalnya. Nah ini misalnya lakon alfi. Maka katanya nanti, ya katanya Sufyan bin Uyainah berdasarkan ini, maka nanti pahalanya sholat, pahalanya zakatnya, baca Quran, zikir, sholat aja, semuanya akan diberikan kepada orang yang dizalimi ini. Ya, semuanya akan diberikan kepada orang yang dizalimi ini. Hanya saja ada satu ibadah amal perbuatan yang tidak akan diberikan kepada semuanya ini, yaitu hanya puasa. Nah, jadi puasa itu nanti yang akan membawa alfi ini akan menjadi masuk surga, yaitu karena puasanya ini. Seluruh amal ibadahnya dari sholat, zakat ini semuanya akan menjadi menjadi tebusan untuk orang-orang yang pernah dizalimi oleh alfi. Ya makanya jangan suka berbuat zalim kepada temannya. Ya, mau temannya kemudian tedung ya jak orang kuping jak deret dan sebagainya. Apa biasanya yang suka kayak gitu? Nantilah. Jadi jangan suka usil kepada temannya. Kayak saya kan orang baik-baik. Nah, sehingga dengan demikian maka kenapa kok puasa itu dikatakan ibadah yang paling utama dari sekian ibadah yang ada? Karena ibadah yang lain itu, amal perbuatan yang lain ini akan menjadi tanggungan, artinya akan menjadi bisa diberikan kepada orang lain karena dia perbuatan zalimnya. Nah, kecuali puasa ini tidak akan diberikan. Makanya tadi Allah mengatakan illa somu fa innahu li wa ana ajzi. Nah, katanya tadi bahwa kalau puasa itu bukan untuk orang itu tapi untuk saya, sehingga ini tidak bisa akan dihilangkan amal ibadahnya. Amal ibadah puasa itu tidak akan bisa dihilangkan dari orang yang melakukan. Itu. Terus qala ba'duhum wa hadza mardudun bi hadisi Muslimin an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflisu thumma dzakara annahu rajulun ya'ti yaumal qiyamati wa qad zalama hadza wa safaka dama hadza wa antahaka 'arda hadza wa ya'ti wa lahu salatun wa zakatun wa shaumun qala fa ya'khudhu hadza bi kadza ila an qala wa hadza bi shaumi fadalla ala annahu yu'khadhu fil madhalim. Qala berkata ba'duhum siapa sebagian ulama. Qala berkata ba'duhum siapa sebagian ulama. Apa katanya sebagian ulama? Wahada adapun pendapat ini, artinya pendapatnya Sufyan bin Uyainah, mardudun ialah ditolak di hadits Muslimin berdasarkan hadisnya Imam Muslim. Di hadits Muslimin berdasarkan hadisnya Imam Muslim. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ialah sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ialah bersabda siapa Nabi. Apa bunyi sabdanya? Atadruna manil muflisu. Atadruna apakah mengetahui siapa kalian? Atadruna apakah mengetahui siapa kalian? Man adapun siapakah? Al muflisu ialah orang muflis, orang yang bangkrut. Al-muflisu ialah orang yang bangkrut. Katanya Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahu tidak kamu siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut? Nah, gitu. Lalu Nabi menjelaskan, tsumma dzakara kemudian menjelaskan siapa Nabi. Tsumma dzakara kemudian menjelaskan siapa Nabi, annahu kepada sesungguhnya muflis. Annahu kepada sesungguhnya muflis. Rajulun ialah laki-laki. Rajulun ialah laki-laki. Yakti yang datang siapa rajul. Yakti yang datang siapa rajul. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Yaumal kiamati pada hari kiamat. Wa qad zalama dan sungguh-sungguh berbuat zalim siapa rajul. Wa qad zalama dan sungguh-sungguh berbuat zalim siapa rajul. Hadza kepada orang ini. Hadza kepada orang ini. Wasafaka dan mengalirkan siapa rajul. Wasafaka dan mengalirkan siapa rajul. Dama hadza kepada darahnya orang ini. Maksudnya membunuh. Wasafaka dan mengalirkan siapa rajul. Dama hadza kepada darahnya orang ini.
Wantahaka dan merusak siapa rojul. Wantahaka dan merusak siapa rojul ardo hadza kepada harta bendanya orang ini. Ardo hadza kepada harta bendanya orang ini. Wayati dan datang siapa rojul. Wayati dan datang siapa rojul. Kejepo. Jepo. Walahu dan ialah bagi rojul solatun adapun solat. Wa zakatun dan zakat. Wa saumun dan puasa. Walahu dan ialah bagi rojul salatun adapun salat. Wa zakatun dan zakat. Wa saumun dan puasa. Qala bersabda siapa Nabi, fayakhudhu lalu mengambil hadza siapa orang ini, artinya orang yang dizalimi tadi. Fayakhudhu lalu mengambil hadza siapa orang ini bikaza dengan ini. Bikaza dengan ini. Ila angkola sampai sabda Nabi, karena sabdanya ini panjang, jadi disingkat. Jadi kalau ada ila angkola itu berarti ini disingkat. Ada beberapa redaksi yang dipotong, begitu, karena intinya berarti yang ada di belakang ini. Ila angkola sampai sabda Nabi, wahada dan orang ini bisaumihi dengan puasanya rojul. Wahada dan orang ini bisaumihi dengan puasanya rojul. Fadalla maka menunjukkan apa hadis, maksudnya hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim ini. Fadalla maka menunjukkan apa hadis, ala annahu atas sesungguhnya puasa, ala annahu atas sesungguhnya puasa, yukhadhu ila diambil apa puasa, fil madzalimi dalam perbuatan-perbuatan zalim. Fil madzalimi dalam perbuatan-perbuatan zalim. Sudah? Sudah. Tadi katanya Ibnu Uyainah bahwa seluruh amal ibadahnya manusia itu semuanya adalah untuk orang itu, dan ini bisa diambil oleh orang-orang yang dizalimi. Katanya tadi Alfi yang suka ngambil ikannya temannya, maka seluruh nanti ibadahnya Alfi itu bisa diambil oleh temannya. Itu kenapa? Karena dia berbuat zalim. Kecuali puasa. Puasa ini yang tidak bisa diambil. Namun katanya sebagian ulama, katanya tadi sudah dibahas tadi bahwa hadis, penafsiran hadis itu sampai ada lebih dari 50 pendapat katanya tadi. Namun pendapat yang lain mengatakan tidak seperti itu penafsirannya, tidak seperti yang dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah. Kenapa demikian? Kalau yang dimaksud adalah puasa itu tidak bisa diambil oleh orang-orang yang dizalimi, maka berarti pernyataannya Sufyan bin Uyainah ini akan bertentangan dengan sabda Nabi yang lain. Karena ternyata di dalam kitab Sahih Muslim, kemudian Abu Hurairah itu menyampaikan hadis bahwa Nabi itu pernah bertanya siapa orang yang disebut dengan orang muflis itu, orang yang bangkrut. Lalu Nabi itu menjelaskan orang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat nanti ya, dia dia membawa banyak ibadah, ya, semua ibadah itu dibawa. Artinya dia membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, dan semuanya pahalanya itu dibawa. Tapi ketika dia masih masa hidupnya, dia suka berbuat zalim. Kadang-kadang dia membunuh orang lain, orang yang tidak berdosa. Kadang dia mencuri hartanya orang lain. Kadang-kadang dia berzina dan sebagainya. Artinya dia suka menzalimi kepada orang lain. Nah, namun katanya Nabi, ya, itu adalah orang muflis. Nah, dia memang orang yang ahli ibadah, seperti Alfi katanya tadi. Contohnya tadi, bahwa dia memang ahli ibadah. Namun nanti orang-orang yang dizalimi ini akan mengambil seluruh amal ibadahnya. Ya, katanya tadi dikatakan, fayakhudhu hadza bikadza, maka orang ini akan mengambil ibadahnya orang ini dalam aspek ini. Dan artinya orang-orang yang dizalimi oleh orang tersebut ini nanti akan mengambil amal ibadahnya, amal perbuatannya dari orang yang berahlul ibadah yang tadi. Begitu juga wahadza bisumihi, dan orang ini akan mengambil juga dari aspek puasanya. Berarti dengan demikian orang yang menzalimi itu pun juga nanti akan mengambil aspek ibadah puasanya orang yang ahlul ibadah tadi. Berarti dengan berdasarkan hadis ini,
berarti puasa pun juga nanti akan diambil oleh orang yang dizolimi oleh orang tersebut. Nah, berarti dengan demikian hadis ini akan bertentangan dengan pendapatnya Sufyan bin Uyainah yang mengatakan tadi bahwa puasa itu tidak akan bisa diambil. Nah, gitu. Nah, tapi ini dibantah. Nah, gitu dengan sebagian ini. Artinya pendapatnya Sufyan bin Uyainah itu dibantah. Namun dengan demikian tetap dikatakan bahwa puasa itu merupakan afdalul ibadah. Nah, kenapa? Karena pada hadis tersebut sekalipun ini penafsirnya berbeda-beda, tapi ternyata Allah itu mengecualikan puasa dari seluruh ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian berarti puasa ada keistimewaan tersendiri dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, kalian itu rogi kalau Ramadan ini tak apa boleh mau tak puasa tak kuning gendanan pada tak puasa ngaliling akhirnya karena kaso kecapean ambu. Ada ndak di antara kalian? Ada yang ngaku gitu ya. Itu sudah maklum bidarullah. Kalau kalian kan ler-ler cukup ya. Yajibu shaumu Ramadhana lil adillati sabiqah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.